Saya catat di sini ya, tahun ini jangan batasin cara Tuhan untuk bekerja dalam hidup saudara. Hanya karena pengalaman saudara. Dengar saya baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang full of surprises. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kejutan. Tahun ini, Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang saudara gak pernah bayangkan sebelumnya. Saya berdoa Tuhan mengerjakan sesuatu yang baru dengan cara yang baru. Jangan batasin Tuhan. Dia akan berkati saudara gak sama seperti tahun lalu. Jangan saudara stuck di 2024. Percayalah tahun ini ada berkat baru, cara yang baru, jalan yang baru buat saudara dan saya. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Coba-coba cablek kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dan yang percaya Yesus luar biasa boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Wow, senang sekali bisa melayani saudara. Hari ini saya ucapkan selamat tahun baru buat setiap saudara yang hadir di tempat ini. Doa saya tahun ini tahun penuh berkat buat saudara semua, amin. Saya beri tema tahun ini All Things New. Kita ulangin sama-sama apa? Yaitu Tuhan membuat segalanya baru. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan membuat segalanya baru. Dan tidak kebetulan juga hari ini kita lihat di GSJS ada hal yang baru. Puji Tuhan karena kemurahan Tuhan hari ini GSJS pakai speaker baru. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Ya, speakernya baru dan saya bersyukur ya ini speaker yang dipakai oleh artis-artis dunia. Kalau saudara pernah dengar namanya Adele, saudara pernah dengar yang namanya Dua Lipa, saudara pernah dengar artis-artis itu mereka kalau konser di hall besar selalu pakai speaker ini. Dan kalau saudara ke Singapura, saudara ke gerejanya Pastor Kong Hee, City Harvest, saudara ke gerejanya Pastor Joseph Prince di Star Theater, mereka semuanya juga pakai speaker yang ini. Kenapa kita ganti yang terbaik? Karena saya punya prinsip kasih Tuhan harus yang terbaik. Boleh katakan amin? Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan di belakang juga ada yang baru, yaitu kita juga pakai LED baru. Saudara, dari tadi pagi belum bisa nyala. Karena LED ini baru datang di gereja jam 2:30 pagi. Jadi tadi pagi jam 8 udah terpasang tapi belum nyala. Tapi saudara, ibadah pertama yang menyaksikan LED nyala. Kasih tepuk tangan yang paling meriah ya. Jadi saya percaya jam ini orang-orangnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena itu saudara milih jam ini udah nyala semuanya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Yang siap mendengar firman katakan amin. Kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Mohon maaf sampai ayat yang ke-19. Yesaya pasalnya yang ke-43. Kita baca ayat 14 sampai 19. Saya akan baca ayat 14. Saudara ayat 15 dan kita akan bergantian sampai ayatnya yang ke-19. Sudah bisa ditampilkan? Ya. Saya akan baca dulu ayat 14. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara. Dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. 15. Akulah Tuhan yang maha kudus, Allahmu, Rajamu yang... Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. 17. Yang sudah keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah mereka terbaring. Tidak dapat bangkit. Sudah mati, sudah padam sebagai firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19 baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Iya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Iya. Apa? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yang percaya sama-sama katakan all things new. Ulangin sama-sama apa? All, segala sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Doa saya sesuai dengan pesan Tuhan ini bagi gereja GSJS ini juga dialami oleh setiap jemaatnya. Amin. Nah, kita baru saja membaca ayat dasarnya, yaitu di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Untuk kita bisa mengerti yang baru yang Tuhan mau kerjakan, kita harus mengerti konteks pada saat janji ini diberikan oleh Nabi Yesaya kepada orang Israel. Nah, kita harus tahu bahwa janji ini diberikan kepada
orang Israel waktu mereka berada di pembuangan di satu negara namanya Babel. Negara apa Bapak Ibu? Babel. Nah, kita mungkin pernah dengar Babel atau Babylon. Kita di dalam sejarah tentunya pernah melihat ada the Hanging Gardens of Babylon. Ini yang dimaksud dengan Babel. Babel merupakan satu bangsa yang besar, yang mereka punya kebiasaan kalau mereka perang, mereka bukan menjajah seperti orang Roma, tetapi mereka menghancurkan negara yang mereka serang, orang-orangnya diambil ke negaranya mereka menjadi penduduk dari Babel. Karena itu Babel bisa jadi besar, Babel bisa jadi terkenal, Babel punya kekuatan dengan jumlah penduduk yang banyak. Nah, konteks Yesaya 43 adalah pada saat orang Israel, mereka sedang mengalami pembuangan di Babel. Kenapa sejarahnya kita semuanya tahu. Orang Israel dari dulu nggak punya raja. Tapi karena kerasnya hati mereka minta raja, diberikan oleh Tuhan namanya Saul. Tapi Saul melakukan yang tidak berkenan, akhirnya digantikan oleh seseorang yang selalu menyenangkan hati Tuhan, namanya adalah Daud. Daud akhirnya punya seorang anak, anaknya namanya Salomo. Kita tahu, raja yang paling berhikmat. Firman Tuhan berkata, tidak pernah ada lagi yang lebih berhikmat daripada Salomo. Selain tentunya dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah hikmat itu sendiri. Tetapi Salomo begitu hebat. Karena dia begitu berhikmat, semua orang menghormati dia. Hasilnya, semua orang gak ada yang nyerang Israel. Ada masa damai selama orang Israel dipimpin, dibawa ke pemimpinan Salomo. Tetapi sayangnya setelah Salomo meninggal, orang Israel terbagi jadi dua. Satu, yaitu bagian Israel, pusatnya adalah Samaria. Yang kedua adalah Yehuda. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Orang Israel dipimpin bukan oleh satu raja, tapi jadi dua raja. Nanti saudara baca di dalam kitab raja-raja. Maka Israel rajanya ganti ini. Yehuda rajanya ganti ini. Dan akhirnya setelah sekian lama, orang Israel dikalahkan oleh Asyur. Setelah mereka dikalahkan oleh Asyur, mereka dikalahkan oleh Babel. Dan mereka akhirnya dibawa ke pembuangan. Dari situ Yesaya mulai bernubuat. Nah saudara, hari ini saya akan mulai khotbah ini dengan menunjukkan kepada saudara kenapa orang Israel ini harus berada di pembuangan. Padahal mereka umat pilihan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita nggak akan ngalamin keterpurukan. Tapi kenyataannya adalah banyak orang yang mengalami persoalan. Tidak sedikit orang yang mengalami keterpurukan di dalam kehidupan mereka. Dan mungkin hari ini, saudara memasuki tahun 2025 juga dengan masalah dan persoalan di dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara. Dan kita mau belajar sama-sama kenapa orang Israel umat pilihan Tuhan bisa mengalami itu. Yang pertama saya catat, mereka bisa mengalami pembuangan karena kekuatan musuh yang terlalu besar. Ulangin sama-sama, apa kekuatan? Musuhnya terlalu besar. Saudara, Babel merupakan satu bangsa yang besar sekali. Mereka super power yang sangat luar biasa. Kalau zaman sekarang itu seperti Amerika. Mereka punya tentara yang paling besar dari semuanya. Dan apa yang terjadi? Raja Babel ini menyerang pertama Asyur. Asyur dihancurkan di salah satu kota yang kita familiar, namanya Niniwe. Itu dalam kisahnya siapa? Yunus. Niniwe dihancurkan sama Nebukadnezar. Orang Asyur kalah. Akhirnya target berikutnya adalah Israel. Apa yang terjadi? Nebukadnezar sampai di Yerusalem, menghancurkan satu kota. Terakhir sebelum dia pergi, dia menghancurkan bait Allah yang dibangun sama Salomo, dihancurkan habis. Karena itu kalau saudara ke Israel, ada namanya tembok ratapan. Itu sisa-sisa tembok dari bait Allah. Tapi bukan bait Allahnya Salomo. Itu yang dulu. Itu bait Allah yang kedua. Yang dulu dari Salomo yang dibangun sangat indah. Itu dihancurkan oleh Babel. Apa yang terjadi? Dibawalah orang Israel pergi ke Babylon, ke Babel. Meninggalkan Israel hancur tanpa orang, tanpa sisa apapun. Nggak ada apa-apanya. Kenapa orang Israel bisa mengalami itu? Karena musuhnya memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang mereka miliki.
Mungkin hari ini saudara mengalami persoalan, kau terpuruk, kau mengalami tantangan, karena musuh saudara hari ini besar. Entah itu kompetitor di dalam bisnis saudara, entah itu iblis yang selalu berusaha untuk menghancurkan hidup saudara. Tetapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini engkau kelihatannya kalah, karena musuhmu lebih besar daripada dirimu. Tapi dengar saya baik, sebesar apapun musuh saudara, kita punya Tuhan yang lebih besar, yang sanggup berperang buat kita. Boleh katakan amin, kasih tepuk tangan yang lebih mantap. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan kita lebih besar. Tahun ini kau boleh hadapin oposisi, tantangan yang lebih besar. Tapi jangan pernah lupa, Tuhan yang menyertai saudara lebih besar. Ada amin? Yang kedua, kenapa kok mereka bisa berada di Babel, mengalami pembuangan? Karena yang kedua, mereka melakukan namanya penyembahan berhala. Kita tahu bahwa raja-raja di Israel itu ada yang baik, ada yang jahat. Kita ibadah awal tahun bicara tentang Raja Yoas, papanya Yoahas, engkongnya namanya Yehu. Raja-raja ini, mereka sukanya nyembah berhala. Dan penyembahan berhala itu selalu buat Tuhan gak suka. Karena Tuhan tidak suka dinomor duakan. Hati-hati ya tahun ini. Kalau saudara dan saya ada berhala dalam hidup kita, itu bisa jadi penyebab dari kejatuhan kita. Apa itu berhala? Berhala itu saat sesuatu sudah di atasnya Tuhan, itu namanya berhala. Apa itu? Uang. Apa itu? Yang namanya posisi, yang namanya jabatan, hobi pun, pekerjaan pun bisa jadi berhala. Saat saudara mengutamakan pekerjaan, saat saudara mengutamakan hobi, saat engkau mengutamakan uang di atas Tuhan, itu sudah jadi berhala. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, tahun ini, jadikan Tuhan prioritas nomor 1 dalam hidup saudara. Ada amin? Firman Tuhan berkata, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan kepadamu. Dan hari ini saya bangga sekali, minggu pertama tanggal 5, saudara hadir di sini, menunjukkan saudara memprioritaskan Tuhan. Doa saya, semua ditambahkan kepada saudara tahun ini, berkat melimpah buat saudara semuanya. Jangan ada berhala ya. Yang ketiga, kenapa orang Israel bisa berada di pembuangan di Babilonia? Padahal mereka orang pilihan Tuhan. Saya catat yang ketiga. Karena kesombongan seorang raja yang bernama Hizkia. Karena apa? Coba cablek kanan kiri kasih tahu. Jangan sombong. Saudara boleh kaya, boleh hebat, boleh terkenal. Yang paling penting jangan sombong. Hizkia itu hebat, cinta Tuhan. Tapi sayangnya sombong. Pernah dengar nama Hizkia? Hizkia itu saya pernah khotbahin. Dan saya yakin di khotbah siapapun saudara pernah dengar. Hizkia itu seorang raja yang pernah divonis mati. Jadi dia sakit, Nabi Tuhan itu datang kasih tahu, kamu itu akan mati. Tapi dia kembali ke kamarnya, dia nyembah Tuhan, akhirnya Tuhan perpanjang usianya. Waktu dia sembuh, dia kedatangan tamu. Tamunya dari siapa? Dari Babylon. Wakilnya Raja Babylon, Nebukadnezar, mengirim wakil ke Israel, ketemu Hizkia. Hizkia salah. Dia nggak malah saksi tentang kebaikan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan? Nanti saudara baca. Hizkia manggil orang-orang Babel, ikut aku sini. Dibawa ke tempat perbendaharaannya. Ditunjukin, lihat, ini emas yang aku punya. Lihat, ini harta yang aku punya. Dikatakan firman Tuhan, semua yang ada di dalam kerajaannya, yang ada di bait Allah, yang dibangun Salomo, semua dipamerkan sama orang-orang Babel. Apa yang terjadi? Orang Babel lihat kayak gitu. Lihat bait Allahnya semuanya terbuat dari emas. Apa yang terjadi? Yang namanya Hizkia maksudnya pamer. Orang Babel pulang ke Babel. Kasih tahu raja. Raja, tahu nggak? Israel itu kecil-kecil gitu, duitnya banyak. Bait Allahnya semuanya emas. Karena itu Babel nyerang Israel. Karena itu waktu di Israel bait Allahnya dihancurkan. Kenapa? Karena udah dengar dari wakilnya. Bait Allahnya semuanya terbuat dari emas. Apa yang terjadi? Yang terjadi bait Allah itu dihancurkan. Semuanya diambil ke Babel. Semua emas-emasnya. Lihat. Kesombongan selalu menjadi awal dari kehancuran. Doa saya tahun ini, kau boleh diangkat Tuhan, jangan sombong. Boleh katakan amin? Pakai ilmu padi. Makin berisi, makin menunduk.
Hari ini saya punya doa buat saudara di minggu pertama. Doa saya jemaat GCS tahun ini diberkati Tuhan. Secara financial engkau diangkat, engkau dipromosikan oleh Tuhan. Tapi ingat, makin engkau diberkati, makin engkau dipercayakan banyak, makin rendah hati, makin rendah hati. Makin merasa saudara bukan siapa-siapa. Saya percaya orang yang rendah hati, hidupnya pasti makin diangkat oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Kasih tahu kanan kiri, rendah hati. Itulah kesalahan mereka. Lalu apa yang terjadi? Mereka dibuang ke Babylon. Mereka mau bertobat, mereka mau menyadari kesalahan, mereka pun pada akhirnya sudah berada di Babylon. Ya. Mereka 30 tahun di pembuangan. Mereka bingung mau ngapain. Mereka nggak ada tujuan. Mereka cuma jadi orang asing di Babylon. Nah, di tahun ke-30, Tuhan kirim nabi namanya Yesaya. Yang kita baca, menulis kitab Yesaya, nubuatannya Yesaya 43. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang apa? Baru. Di situ menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan yang kedua. Dari situ kita belajar bahwa Tuhan itu, apapun kesalahan saudara di masa lalu, apapun kegagalan saudara 2024, itu nggak menentukan masa depan saudara. Karena kita nggak bisa merubah yang sudah terjadi. Tetapi Tuhan bisa membuat sesuatu yang baru untuk memberikan kesempatan baru buat saudara. 2024 mungkin saudara salah. Pak, Bu, selama ini mungkin beberapa tahun terakhir kita banyak dosa, kita banyak salah. Kita udah lama gak ke gereja, kita ninggalin Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, kita kecewa sama gereja. Nggak apa-apa. Tahun ini Tuhan mau kasih tahu sama saudara, aku akan membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Kau diberikan kesempatan baru, mulai baru. Terutama hari ini di awal tahun. Dia berikan saudara, ayo, aku kasih kamu kesempatan baru. Masa lalumu tidak perlu menentukan masa depanmu. Dan apa yang terjadi saat Tuhan berikan kesempatan yang baru, di situ Tuhan juga menyediakan jalan yang baru untuk memberkati orang Israel dan membebaskan mereka. Doa saya, kegagalan masa lalu saudara nggak menentukan masa depan saudara. Tapi engkau akan lihat, kalau engkau kembali ke Tuhan, kau setia kepada Tuhan, kau mengasihi Tuhan, kau mengikut Tuhan tahun ini. Saya percaya dia membuat sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Dan dia membuka jalan yang ajaib dan penuh pertolongan di tahun ini. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Nah, karena itu saya mau tutup khotbah saya. Ada 3 perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang Israel, sehingga mereka bisa menerima yang baru dari Tuhan. Hari ini saya mau tutup khotbah saya dengan menunjukkan 3 perintah ini, kita mau belajar sama-sama. Ya, doa saya 3 perintah ini kita bisa lakukan dan kita bisa menerima yang baru dari Tuhan. Saya mau tanya berapa banyak mau menerima yang baru dari Tuhan. Boleh angkat tangan? Wih, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Saya senang dengan semangat saudara. Yang pertama secara cepat, ayo, Yesaya 43 ayat 18. Boleh bantu saya baca ya? 1, 2, 3, ya. Firman-Nya. Lebih keras, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman. Nah, perintah pertama yang Tuhan kasih adalah jangan ingat-ingat. Cablek kanan kiri kasih tahu, jangan ingat-ingat. Bu, kalau suami salah jangan ingat-ingat. Kadang-kadang ibu-ibu itu susah lupa. Saya mau kasih tahu, wanita itu makhluk yang paling sulit lupa. Setuju nggak sama saya? Coba tanya sama ibu-ibu, kejadian 40 tahun yang lalu, berapa detik yang lalu itu, dia ingat sampai hari ini saudara. Nah, kita dikasih nasihat sama firman Tuhan di awal tahun ini. Jangan ingat-ingat yang lalu. Tapi susah ya Pak Bu. Disuruh jangan ingat, tapi kita pun juga nggak mungkin lupa. Terutama hal-hal yang menyakitkan. Terutama hal-hal yang traumatik bagi kita. Perilaku orang terhadap kita, kesalahan orang terhadap kita. Kira-kira kita bisa lupa atau enggak? Sulit. Saya kasih ilustrasi sederhana. Saya mau minum air ini, misalnya ya, saya ambil air ini, saya minum. Saya bawa ke toilet, terus tengah-tengah saya minum, saya lagi di cubicle, ada kloset, saya lagi minum, tiba-tiba nggak sengaja aqua ini jatuh masuk ke dalam kloset yang ada isinya, if you know what I mean.
Aduh, jatuh. Saya cepat-cepat keluarkan, saya cuci gelas ini. 50 kali pakai Mama Lemon. Saya cuci. Pertanyaan saya, kalau saudara jadi saya, diminum lagi nggak? Loh, saya cuci lagi deh 50 kali pakai Mama Lemon Extra. Udah 100 kali saya cuci nih, pakai sikat yang paling keras. Saya tanya, saudara mau minum nggak? Kenapa? Karena setiap kali saudara lihat ini, saudara lihat isinya tadi itu, saudara. Kita selalu ingat, nah itu loh kita. Manusia itu nggak bisa lupa. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh saya melupakan, nggak mungkin bisa lupa. Karena manusia itu akan selalu ingat terutama yang jahat. Yang sering dilupakan manusia apa? Utang, benar Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang sering dilupakan manusia. Nah, Bapak Ibu kita tuh nggak mungkin bisa lupa. Bayangin kalau kita lihat muka orang yang pernah nyakitin kita. Teringat nggak? Teringat. Ibu-ibu lihat suami, 4 kadang-kadang. Kenapa ya? Karena kita selalu teringat, oh dia pernah gini, dia pernah gini. Kita tuh nggak mungkin lupa. Nah, kalau kita ini manusia nggak bisa lupa, kok disuruh melupakan? Jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Sebenarnya sederhana Pak Bu. Memang kita ini nggak mungkin bisa lupa. Saya catat di sini ya. Kita itu tidak bisa memilih untuk melupakan masa lalu. Nggak bisa. Tapi kita bisa memilih untuk tidak hidup di masa lalu. Ada amin? Kita itu nggak bisa milih, kita itu ingat yang apa? Karena kita nggak mungkin bisa lupa. Nggak mungkin, kecuali amnesia. Dan biasanya amnesia cuma terjadinya di drama Korea, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada. Kita tuh pasti akan ingat, terutama yang nyakitin. Terutama yang buat kita marah, membuat kita jengkel. Kita nggak bisa pilih apa yang kita ingat. Tapi kita bisa memilih untuk tidak hidup di masa lalu. Boleh katakan amin sekali lagi? Sebab itu perintah yang pertama, kalau engkau ingin melihat sesuatu yang baru, catat baik-baik. Jangan hidup di masa lalu. Ulangin sama-sama, jangan apa? Kasih tahu kanan kiri, jangan hidup di masa lalu. Tapi kadang-kadang masa lalu itu menyenangkan ya. Kadang-kadang nyaman loh masa lalu itu. Kalau kita seringkali berpikir, kadang-kadang yang di lalu-lalu dulu-dulu itu enak ya. Lagu-lagu lama ya, enak. Kadang-kadang kita suka nostalgia. Ya. Kita membayangkan yang dulu, lagu-lagu kayak tadi lagu-lagunya WL kan bagus. Lagu-lagu kuno, lagu-lagu zaman dulu. Enak. Dan ada banyak teman-teman yang kalau kita ngobrol-ngobrol teman-teman ya, kita suka sering ngobrol ya. Enakan musiknya zaman dulu ya. Berapa banyak setuju musik itu lebih enak zaman dulu? Angkat tangan. Yang angkat tangan kelihatan usianya saudara ya. Lagu-lagu zaman dulu kan enak. Nothing's gonna change my love for. Daripada sekarang. Apa. Jadi kayak kan perbandingannya kan gimana ya? Saya nggak tahu dengan saudara sih. Cuma I feel like zaman dulu itu lebih khusyuk, lebih gimana gitu. Tapi nggak mungkin kan kita terus hidup di masa lalu. Harus ada kemajuan kan. Gak mungkin dong di GSJS setiap minggu selalu lagunya lagu lama semuanya. Kan gak mungkin. Karena yang lalu tuh memang nyaman, enak, bagus. Tetapi kalau kita hidup di situ, itu justru menjadi hal yang merugikan kita loh Bapak Ibu. Memang masa lalu itu bukan untuk dihidupi, tapi untuk dipelajari. Saya catat di sini. Tampilkan di slide. Masa lalu itu untuk kita apa Bapak Ibu? Pelajari, bukan untuk kita hidupi. We can look in the past, we can enjoy the past. Karena kita tahu kadang-kadang di belakang di masa lalu itu ada yang nyaman, yang menyenangkan buat kita. Sampai ada pepatah bilang, piye enak zamanku toh? But jangan hidup di situ terus. Akhirnya engkau hidupnya nggak pernah maju. Saya catat kita harus bisa membedakan antara hidup di masa lalu dan belajar dari masa lalu. Kalau kita hidup di masa lalu nggak sehat buat saudara. Nggak sehat. Pernah nggak ketemu orang yang selalu bahasnya tentang masa lalu? Bahasnya tentang dulu tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Akhirnya hidupnya nggak bisa maju. Lihat pedagang-pedagang yang nggak mau ngikutin zaman.
Pedagang-pedagang yang bilang, oh online itu apa, oh buat apa itu. Akhirnya nggak pernah maju. Kenapa? Selalu ingat yang dulu, oh zaman saya dulu kayak gini. Nggak bisa kayak gitu, Pak. Memang itu dulu pernah kita nikmati, it's okay, tapi kita hari ini belajar dari masa lalu yang memberikan hikmat kepada kita. Masa lalu itu harus menjadi pelajaran buat kita, bukan berarti kita lupakan semuanya. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya kalau naik pesawat, saya itu paling suka, kalau nggak ada signal, nggak ada wifi, suka lihat foto-foto lama. Ada nggak yang sama kayak saya? Di pesawat, lihatnya foto-foto lama. Saya itu ada banyak foto, saya itu simpan dari dulu. Nah terus saya itu waktu lihat-lihat foto lama, saya itu lihat wajah saya. Wajah saya itu dari tahun ke tahun berubah loh Bapak Ibu. Saya kalau lihat babi, aduh. Saya tuh kalau di meja makan, orang makan babi, saya tuh bisa ngerasa babi itu manggil saya. Tapi setiap kali saya mau makan samcam itu, saya ingat-ingat lagi. Loh, kalau saya lost lagi, saya bisa kayak dulu lagi. Karena itu jadi pelajaran buat saya. Untuk saya jangan hidup seperti zaman dulu yang dance, saudara. Nggak boleh. Lihat masa lalu itu memang indah. Zaman itu enak. Enak saya makan apa bebas. Sekarang setiap hari saya cuma makan dada ayam. Setiap hari pagi siang malam cuma dada ayam. Lama-lama pok. Saya bisa saudara. Karena saya udah terlalu banyak makan ayam. Sampai saya nggak tahu lagi gimana. Tapi karena itu saya belajar. Kenapa sekarang saya bisa hidup lebih sehat? Karena saya belajar dari masa lalu. Tapi saya nggak boleh hidup di masa lalu. Ayo Pak Bu. Hidup itu jangan mandang ke belakang terus. Kalau saudara hidup mandang ke belakang terus, hidup itu seperti gigi di mobil itu air terus. Hidup itu harus maju. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Jangan terus di belakang. Memang dulu ada banyak hal yang bagus. Tapi buat apa? Gini, Tuhan lagi ngajarin kita satu hal. Apa? Move on. Senggol kanan kiri, move on. Coba lihat orang yang gak bisa move on. Aduh, selalu ngomong, wah dulu saya kayak gini. Seandainya dulu saya seperti ini. Seandainya dulu saya nggak menikah dengan suami saya. Loh, kadang-kadang itu saat kita lihat ke belakang itu suka nyesel ya. Ada yang bilang, oh seandainya dulu tahun 2008 saya beli Bitcoin, sekarang udah kaya. Kalau semuanya kayak gitu ya semua udah kaya Pak Bu. Nggak bisa kayak gitu. Di masa lalu itu ada kesalahan. Ada hal yang baik. Belajar dari itu, syukuri itu. Yang penting hari ini kita lihat ke depan terus. Boleh katakan amin? Baru kita bisa maju. Kenapa saya beli speaker ini? Speaker ini kita beli dari bulan Maret kemarin. Udah kita pesan, karena pesannya harus berbulan-bulan. Kenapa kita beli ini? Sederhana. Karena speaker ini dan LED ini sebenarnya kebesaran untuk ruangan ini. Tetapi speaker dan LED ini itu pas ukurannya untuk nanti kita pindah ke tempat yang lebih besar. Iya kan? Belum dikasih, belum ada kabar. Tapi seandainya kita dikasih, minggu depan dikasih kabar pindah, kita udah siap. Kenapa? Karena kita udah mempersiapkan diri kita sebelumnya. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru tahun ini. Saya nggak tahu apa dalam hidup saudara. Tapi engkau harus selalu lihat ke depan. Siapkan dirimu untuk ke depan. Jangan nyaman dimanapun engkau berada hari ini. Selalu pandang ke depan. Dan kenapa kita nggak boleh hidup di masa lalu? Karena saat kita hidup di masa lalu, saudara dan saya sebenarnya sedang membatasi cara kerja Tuhan. Saya catat di sini ya, tahun ini jangan batasin cara Tuhan untuk bekerja dalam hidup saudara. Hanya karena pengalaman saudara. Dengar saya baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang full of surprises. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kejutan. Tahun ini, Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang saudara nggak pernah bayangkan sebelumnya. Saya berdoa Tuhan mengerjakan sesuatu yang baru dengan cara yang baru. Jangan batasin Tuhan. Dia akan berkati saudara nggak sama seperti tahun lalu. Jangan saudara stuck di 2024. Percayalah tahun ini ada berkat baru, cara yang baru, jalan yang baru buat saudara dan saya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua sekarang. Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang apa? Ya sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Kata kerjanya adalah lihat. Disuruh lihat. Disuruh apa Bapak Ibu? Lihat. Look. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kita kalau baca ayat itu harus baca kata per kata, kalimat per kalimat supaya ngerti. Disuruh lihat,
Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kata hendak bicara tentang sesuatu yang ada di masa depan. Ya kan? Aku hendak melakukan sesuatu. Belum terjadi. Sudah tumbuh, tapi belum terjadi. Tuhan kasih tahu. Kamu belum tahu? Ya tentunya belum tahu. Tapi kita disuruh lihat. Bagaimana kita lihat sesuatu yang di masa depan yang kita nggak tahu. Gini ya, kita ini nggak ada yang tahu masa depan. Setuju nggak sama saya? Kita itu satupun di ruangan ini nggak bisa tahu 1 jam kemudian apa yang terjadi, kita nggak tahu. Gimana caranya kita lihat sesuatu yang ada di depan? Karena yang di masa depan yang tahu cuma satu pribadi. Siapa namanya? Tuhan.